Baik, terima kasih, eh, Sofi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun fa innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rencana kita, ya, untuk bisa kembali menyaum cahaya sunnah yang insya Allah sebentar lagi kita akan mengkajinya. Jamaah yang Allah muliakan, pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang konsep atau pengertian, mungkin lebih tepatnya pengertian, ya, pengertian tentang najisnya orang kafir, begitu ya. Namun seperti biasa, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita memulai bahasan, maka seperti yang sudah disampaikan, jadi pada setiap pertemuan sesi nasihat itu kita isi dengan kajian Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas uh, tentang Quran surat Al-Fatihah, ya, bahwa Quran surat Al-Fatihah ini adalah umul kitab, sumbernya daripada kitab, pak ibunya daripada kitab, atau sebagai abstrak daripada Alkitab. Jadi kalau kita ingin mengetahui isi Al-Quran yang 114 surat itu, maka intisarinya ada dalam 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah tadi, ya. Kemudian surat Al-Fatihah itu ternyata bisa diringkas juga dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa isi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, jamaah sekalian, itu isinya adalah tentang hak dan kewajiban antara
Allah dengan kita dan kita dengan Allah. Jadi kalau begitu intisari Al-Quran itu tidak lebih dan tidak bukan soal hak dan kewajiban antara kita sebagai hamba, Allah sebagai Khalik. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya. Di sini disampaikan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa alif lam mim inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, definisi operasional daripada takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi definisi operasional dari seorang yang dari mereka yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, mereka yang menegakkan sholat, dan mereka yang menginfakkan hartanya. Itu definisi takwa bagian pertama. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah meyakini perkara yang tidak hadir. Gaib artinya tidak hadir dalam kehidupan kita, kemudian menegakkan sholat dan berinfak. Definisi berikutnya dari orang yang bertakwa tadi, definisi operasional berikutnya, jamaah sekalian, adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad, dan kepada hari akhirat mereka meyakini. Jadi itu definisi berikutnya dari orang yang bertakwa. Kalau begitu jamaah sekalian, maka ketika kita beriman kepada perkara yang gaib, ketika kita beriman, ketika kita menegakkan sholat, ketika kita berinfak di jalan Allah, dan ketika kita mengimani kepada Al-Quran ini sebagai kalamullah dan kepada kitab-kitab sebelumnya, dan kita beriman kepada hari pembalasan, maka dikatakan oleh Allah dalam ujung surat Al-Baqarah, yaitu ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Karena itu jamaah sekalian, semoga dengan kapasitas iman yang beragam kita, ya, yaitu percaya kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat dan berinfak, kemudian kita meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian kita meyakini akan adanya hari akhir, cukup memberikan alasan bahwa kita ini termasuk mereka yang bertakwa. Jamaah yang Allah muliakan, semoga kita berada di dalamnya dan semoga kita termasuk kepada mereka yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita pun termasuk kepada orang-orang yang berbahagia. Jamaah yang Allah muliakan, demikianlah nasihat dari kajian kita ini. Kita kemudian masuk untuk mengulang tentang najisnya orang kafir. Nah, ya, bahasan kemarin tentang najisnya orang kafir. Nah, ini. Jadi, jamaah sekalian, najisnya orang kafir itu maksudnya bukan najis dalam pengertian badannya najis atau
alat-alat yang berada di sekitarnya yang disentuh orang kafir itu adalah najis. Tetapi najis yang dimaksud dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sudah kita bahas adalah najis dalam pengertian akidah. Begitu. Najis dalam pengertian akidah, bukan najis dalam pengertian badannya atau yang disentuhnya adalah menjadi najis. Gitu. Jamaah yang Allah muliakan, itu bahasan yang kemarin. Pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada bab tentang kalau dalam player itu apakah bisa gitu ya? Apakah bisa kita bersuci dengan selain air dan selain debu atau bersuci tanpa air dan tanpa debu begitu. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu yang alhamdulillah tengah bergabung, kemudian jamaah dari kalangan sahabat kerabat dimanapun Anda berada, tentu saja kepada adik-adik mahasiswa baik yang ada di Zoom maupun yang tengah offline di Masjid Al-Furqan UPI. Alhamdulillah selamat bergabung dalam kajian kita hari ini, dan kepada jamaah sekalian yang memiliki kitabnya bisa dibuka pada kitab Tayamum, babnya bab tentang idza lam yajid ma'an wala turoban. Itu bab tentang apabila seseorang itu tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, nah begitu ya. Itu bab aslinya. Nah, sementara yang dalam player itu kita renov bahasanya dengan tidak keluar dari intisarinya. Jamaah yang Allah muliakan, ini mohon maaf belum lupa juga ini materinya belum diupload ke kajian hadis. Insya Allah nanti kita upload. Jamaah yang Allah muliakan, hadisnya seperti tertera ya. Kita bacakan hadisnya jamaah sekalian. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Nah di sini adalah Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami siapa? Zakaria bin Yahya. Nah, Zakaria bin Yahya. Nah, kemudian qala berkata itu Zakaria bin Yahya, katanya haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Nah, kami yang kedua itu bukan Imam Bukhari, tetapi adalah Zakaria bin Yahya. Nah, begitu ya, Zakaria bin Yahya. Nah, kenapa beliau mengutip gurunya lagi? Tentu dalam rangka untuk memvalidasi, untuk merujuk kepada guru yang meriwayatkan hadis kepadanya. Nah, kata beliau, kata Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami, yakni Abdullah bin Numair. Nah, berarti Abdullah bin Numair gurunya Zakaria bin Yahya. Kemudian qala berkata itu Abdullah bin Numair. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Hisham bin Urwah. Nah, nahnu atau kami yang ketiga adalah maksudnya Abdullah bin Numair. Di sini haddatsana telah menceritakan kepada kami, maka kami yang ketiga ini maksudnya adalah Abdullah bin Numair. Kata beliau telah menceritakan kepada kami itu gurunya, yakni Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah mendapatkan hadis dari bapaknya, an abihi, dari bapaknya. Nah, bapaknya meriwayatkan hadis dari siapa?
dari Ummul Mukminin, dari ibunya kaum mukminin yaitu Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian dilanjutkan annaha, bahwa itu Aisyah itu istri dari Asma bin Abi Bakar, dari adiknya, ya, adik kandungnya Aisyah, itu namanya Asma, meminjam apa? Pernah meminjam hiladah, kalung. Jadi Aisyah pernah meminjam kalung dari Asma, adiknya, gitu ya. Tiba-tiba pahalakat, kalung itu hilang, hilang di perjalanan, entah di mana, begitu ya. Nah, kemudian Faba'atha, kemudian mencari, maksudnya mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengutus rojulan, seseorang, untuk mencari kalung yang hilang di perjalanan tadi. Ya, kemudian jamaah sekalian, wawajadaha, kemudian kalung itu ditemukan kembali. Nah, begitu ya. Nah, kemudian fa'adrokat hum, tiba-tiba datanglah kepada mereka as-sholatu, waktu sholat, waktu sholat. Nah, jadi kepada para sahabat saat itu datanglah waktu sholat, walaisa ma'ahu ma'un, namun bersama mereka, mereka tidak memiliki air untuk berwudu, begitu ya, tidak ada air untuk berwudu. Fasallu, kemudian mereka sholat tanpa wudu, oke, sholat tanpa wudu. Kemudian fasyakku, mereka ragu dzalika, atas perbuatannya itu sholat tanpa wudu tadi, ya, ragu, sehingga kemudian mereka mengadukan hal itu ila ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, jadi kasus lengkapnya begini, jamaah sekalian, ya. Jadi suatu ketika Aisyah itu meminjam kalung dari Asma dan kemudian pulang bersama Rasulullah, gitu ya, dan para sahabatnya. Tetapi kemudian kalung itu tertinggal entah di mana, begitu, tertinggal entah di mana, dan kemudian eh, dalam riwayat lain Aisyah itu tertinggal, ya, tertinggal dari rombongan, ya. Nah, kemudian apa namanya, disusulah oleh seseorang dari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Kemudian ditemuilah Aisyah bersama kalungnya itu, dan dibawa oleh orang tadi ke ke apa ke, ke kembali bersama Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Nah, kemudian datanglah waktu sholat. Nah, karena mereka tidak memiliki air, kemudian mereka sholat tanpa berwudu, begitu. Nah, perbuatan para sahabat tadi, yakni sholat tanpa wudu tadi, disampaikan kepada Rasulullah, begitu dia maskannya, disampaikan kepada Rasulullah, karena ragu apakah sah tidak sholatnya, begitu, sholat tanpa wudu, begitu dia mas kalian. Nah, berdasar kejadian tadi, fa'anzalallahu, kemudian Allah menurunkan ayat tayamum, ayat tentang tayamum. Nah, jadi ini asbab nuzul, asbab wurud. Kalau dalam hadis asbab wurud, ya, sebab-sebab lahirnya, disyariatkannya tayamum itu karena persoalan ini, gitu ya. Persoalan ini, ada para sahabat wudu, para sahabat tanpa wudu kemudian sholat karena tidak ada air, sehingga lahirlah ayat tayamum.
Nah, kemudian jamaah sekalian, faqala berkata, siapa yang berkata? Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair berkata li Aisyah kepada Aisyah. Kata beliau, jazakillah khairan. Semoga Allah memberikan apa balasan yang terbaik kepadamu wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba Usaid berterima kasih kepada Aisyah? Nah, karena Aisyah Usaid melihat bahwa kejadian tadi yang menimbulkan fitnah tadi, fitnahnya apa? Fitnahnya itu jamaah sekalian, nah Aisyah itu kan bersama seseorang utusan Nabi, ya, pulang ke barisan kaum muslimin, itu kemudian dijadikan tumpuan berita bohong yang disiarkan oleh orang-orang munafik tentang bahwa Aisyah berselingkuh lah, gitu ya, istilah bahasa kitanya berselingkuh dengan seseorang, begitu. Nah, karena itu Aisyah sangat benci dengan dengan kejadian ini, begitu. Tetapi sesungguhnya dari kejadian ini, jamaah sekalian, melahirkan satu hukum, yakni hukum tayamum. Begitu. Nah, sehingga Usaid bin Hudair itu melihat 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 sisi positifnya. Kalau tidak terjadi kasus Aisyah, mungkin tidak akan ada tayamum, begitu ya. Sehingga kata Usaid bin Hudair li Aisyah kepada Aisyah, jazakillah khairan wahai Aisyah, begitu ya. Nah, dilanjutkan ucapannya, kata beliau, fa wallahi, demi Allah, ma nazzala bika amrun, ya, ma naz na wana wana ma nazzala bika amrun takrihanhu, ya. Jadi, tidaklah diturunkan sesuatu urusan kepadamu wahai Aisyah yang kau benci sendiri, itu utusan, itu urusan, illa, kecuali ja'alallahu, Allah menjadikan dalika, hal itu, laki bagimu wahai Aisyah, dan tentunya waliul mukminin, bagi kaum mukminin, fihi, di dalamnya itu khairon, ada kebaikan. Nah, jamaah sekalian, begitu. Jadi jadi ada sisi positifnya dari kasus Aisyah itu, yang dia tertinggal dari barisan kaum mukminin bersama kaumnya, ya. Kemudian orang-orang sholat tanpa wudhu, ya. Nah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian lahirlah ayat tentang tayamum tadi. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, baik, coba kita lihat eh, poin nomor 4 di sini, ya. Jadi hadis bab di atas, ya, bab di atas yang maksudnya Imam Bukhari mengambil judul bahasannya tentang tentang apabila tidak menemukan air dan debu, ya, ya, itu bab tentang ini Imam Bukhari mendasarkannya pada ucapan ini, ucapan hadis tadi, fa'adrokat humus sholat walaisa ma'ahum ma'un fasaddu. Jadi bolehnya sholat tanpa wudhu itu didasarkan Imam Bukhari kepada kalimat fa'adrokat humus sholatu walaisa ma'ahum ma'un fasaddu. Ya, jadi mereka sholat dan Nabi tidak Nabi saat itu tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Sholat sahabat tidak diperintahkan, begitu, ya. Nah, jadi di mana sholat mereka tidak dinyatakan gagal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan hal ini tentu didasarkan pada keumuman surat At-Taghabun ayat 16 juga, gitu ya. Jadi eh, dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 pun dikatakan begitu. Dikatakan begitu. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sebatas yang kalian mampu. Begitu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yu'ta suha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, kembali lagi kita sapa kembali Bapak Ibu yang budiman, kemudian eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu ada dari mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang baik yang tengah offline maupun yang ada di Zoom, ya. Eh, Selamat bergabung, ya. Kita eh, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, terutama dalam kajian-kajian ini. Jamaah yang Allah muliakan, jadi jadi sholat para sahabat itu tidak dinyatakan gagal, walaupun mereka sholat tanpa berwudu begitu. Hanya memang eh, kenapa mereka tidak dinyatakan batal? Karena ia mendasarkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bahwa bertakwalah kalian kepada Allah sebatas yang kalian mampu begitu. Nah, demikian juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ya. Bisa dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sebatas yang eh, mampu, ya. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, jadi kembali lagi jamaah sekalian, bahwa hadis ini adalah menjadi asbab nuzulnya kewajiban tayamum, begitu ya. Itu satu. Yang kedua, sholatnya para sahabat tanpa berwudu tidak dinyatakan salah oleh Nabi, begitu. Tidak dinyatakan salah oleh Nabi. Dia tidak disuruh diulangi lagi, begitu oleh Nabi, ya. Nah, kemudian para ulama berkomentar soal sholatnya para sahabat tadi dalam kondisi tidak ada air, ya, dan saat itu belum ada kewajiban tayamum, begitu, sebagai sholat yang sah karena didasarkan kepada keumuman surat At-Taghabun ayat 16, ya. Keumuman kepada surat At-Taghabun ayat 16 di sana dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas yang mampu. Yang namanya sebatas yang mampu dalam kondisi apapun, maka sholat harus dilaksanakan walaupun tidak ada air. Dan bahkan dalam judul bahasan kita ini tidak ada debu sekalipun, begitu. Tidak ada air dan tidak ada debu, begitu. Nah, coba kita lihat poin limanya. Nah, hadis ini terkait dengan tadi sudah disampaikan, ya. Hadis ini terkait dengan fitnah pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang beliau sendiri amat membenci. Membenci apa? Membenci al-ifki. Al-ifki itu kebohongan yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay, salah seorang tokoh munafik, ya. Begitu. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 15. Nah, di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang datang ibil ifki dengan kebohongan adalah usbatun minkum, golongan dari kalian juga, ya. Gitu, dari kaum muslimin juga, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ini ayatnya panjang, tetapi yang jadi masalah
adalah tadi ya, bahwa penyebar berita itu adalah dari kalangan kaum muslimin juga, dalam hal ini dari kalangan orang-orang munafik. Nah, jamaah sekalian, kembali kepada judul di atas. Ya, kalau dalam judul di player itu, bisakah kita bersuci tanpa air dan debu? Gitu ya, ini apa judul yang sudah kita renov ya. Tapi judul aslinya adalah yang ini. Bab idza lam yajid ma'an wala turoban. Bab apabila tidak menemukan air dan debu. Bolehkah? Mungkin dilanjutkan ya pertanyaan Imam Bukhari dengan judul ini. Bolehkah atau bab apabila tidak menemukan air dan debu, bolehkah kita bersuci? Nah, gitu ya. Atau bolehkah kita sholat tanpa air dan debu? Begitu. Nah, itu yang jadi jadi kembali pada judul di atas. Kan persoalannya kan gini ya mas kalian kan, apa mungkin tidak ada debu begitu ya, kan boleh kita sholat di kendaraan, tayamum di kendaraan, debunya ada pada langit-langit kendaraan atau bahkan debunya ada pada apa, pada pakaian kita, boleh saja kita tayamum dengan debu yang ada pada langit-langit kendaraan. Boleh saja kita tayamum debu yang ada pada pakaian kita, debu yang ada pada apa? Pada meja kita, dan debu yang ada sekitar kita boleh. Tetapi pertanyaannya, adakah hari ini tidak ada debu untuk tayamum? Kalau air mungkin eh, jelas tidak ada ya, misal air tidak ada atau kita berhalangan menggunakan air, tapi mungkinkah debu itu tidak ada, gitu kan? Sementara debu ada sekitar kita. Jadi pertanyaannya, situasi apa? Situasi apa yang menyebabkan tidak ada debu di samping air? Nah, begitu ya untuk bersuci. Nah, ini. Nah, jawabannya jawab sekalian tentu masih ada situasi seperti itu, yaitu contohnya ketika kita sakit yang madarat ya, sehingga kita tidak boleh kena air dan kena debu. Betul. Mungkin contoh contoh tepatnya ketika kita sakit tidak ada orang yang mewudukan kita dengan air dan tidak ada orang yang mentayamumkan kita dengan debu. Nah, posisi begitu ada nggak? Ada situasi seperti itu. Ya kita ini sakit ya. Sakit itu pada kondisi tertentu para perawat kalau di rumah sakit, para perawat tidak ada yang memwudukan kita ya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit muslim itu ada pelayan-pelayan. Misal kalau kita sakit, ada yang bertanya, Pak mau wudhu nggak? Coba saya semprot-semprotkan air ke bagian-bagian anggota wudhu. Ya, tinggal diusap-usap begitu ya. Usap-usap begitu, disemprot lagi, kita usap bagian-bagian wudhu kita. Atau dengan tayamum, disiapkan juga di rumah sakit atau di rumah juga yang mentayamumkan kita dengan cara mengusap-usap apa itu teh debu kepada tangan anggota-anggota wudhu kita gitu ya. Nah, tentu saja itu situasi normal di rumah sakit, situasi normal di rumah kita yang ada orang-orang yang menyiapkan untuk mensemprot-semprotkan air atau mewudukan kita. Ini situasinya di mana tidak ada pelayan yang melayani itu, sehingga air terkendala nyampe ke anggota wudhu kita, demikian juga debu. Begitu ya. Debu tidak ada orang yang. Nah, kalau situasi begitu, kita tetap sholat.
ya kita tetap sholat, begitu. Kita tetap sholat, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nah, jadi dengan demikian, jamaah sekalian, hadis di atas itu masih hadis di atas itu tetap relevan. Walaupun itu hadis tadi itu menjadi asbab nuzul daripada kewajiban tayamum, ya, tetapi perbuatan sahabat tadi tidak di yang itu tidak disalahkan oleh Nabi bahwa mereka sholat tanpa wudhu itu ternyata masih bisa kita lakukan relevan dalam kondisi-kondisi seperti tadi begitu. Nah, jadi bahkan mungkin bagaimana para tentara Islam itu sholat dalam keadaan berlari, gitu kan? Itu bagaimana mungkin bisa melaksanakan wudhu dahulu, ya, baik dengan atau tayamum dulu. Kan boleh kita sholat dengan berlari dalam keadaan peperangan, gitu. Sholat, gitu. Karena memang sholat itu, ya kalimatnya kan kalau tidak dengan mengedipkan mata saja sudah sholat. Kalau kemampuannya sebatas itu kan gitu ya. Nah ini, jadi jamaah sekalian, itulah bahasan kita hari ini. Baik, eh, karena waktunya sudah ini untuk tanya jawab kita ada waktu ya. Silakan kepada jamaah sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh yang ada di Zoom silakan mengangkat tangan atau dengan menuliskan pesan. Bagi teman-teman pada jamaah sekalian yang tengah offline dipersilakan juga. Silakan, Sophie. Ya. Pada yang offline kita dulu, boleh nampak kita dapat ya, silakan yang sambil nunggu dari Zoom, silakan yang offline, silakan. Baik, bismillah. Pak izin bertanya terkait masalah itu. Yang dijelasinnya saya itu bukan itu, Pak. Buat posisi saya kita berarti nggak ada hal lain gitu. Saya kalau nggak ada air doang, misalnya ada air mungkin ada hal lain yang satu saya itu seperti nggak ada air. Kayak misal kita safar, kita safar, kita boleh air ini apa? Itu jadi paling Ya, langsung ya, takut lupa. Nah, jadi kira-kira ini jamaah sekalian ada pertanyaan dari saudara Fajri ya, nah, yang menyampaikan pertanyaan. Jadi, jadi kira-kira waktu yang tepat tayamum itu kondisinya ada air atau bagaimana gitu ya? Atau bagaimana? Nah, jadi ya, ya seperti itu. Ya Mas sekalian, ini pertanyaannya, apakah dibolehkan tayamum itu hanya dalam keadaan air tidak ada saja, atau bagaimana? Atau dalam kondisi ada air boleh tayamum, gitu kan? Nah itu jamaah sekalian, ini eh, pertanyaannya. Sebenarnya jamaah sekalian tentang bab tayamum itu sudah kita bahas pada beberapa bahasan yang lalu, ya. Namun hari ini kita membahas dalam arti mengulang ada beberapa bahasan yang terlewat. Jadi karena ini kita akan lanjut ke kitabul adzan ya tentang adzan, tapi ternyata ada beberapa bahasan yang terlewat. Seperti yang kemarin kita membahas tentang najisnya orang kafir itu ternyata terlewat sehingga kita bahas. Nah, hari ini tentang bab tayamum ada hal yang belum kita bahas, yakni bahasan yang tengah kita bahas hari ini.
Jadi kembali ke pertanyaan saudara Fadil tadi, jamaah sekalian. Jadi tentang kewajiban tayamum itu apakah mutlak ketika air itu tidak ada, begitu ya? Nah, jamaah sekalian, Al-Quran yang menyatakan tentang tayamum tadi, yaitu bahwa ketika kita tidak menemukan air. Nah, ketika kita tidak menemukan air. Nah, itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi, kita dibolehkan tayamum ketika tidak menemukan air. Tetapi definisi tidak menemukan air itu bukan bukan air itu tidak ditemukan. Jadi yang termasuk tidak menemukan air itu maksudnya ya ketika kita terkendala dengan air karena kita sakit, karena kita di perjalanan juga termasuk terkendala dengan air. Begitu. Jadi kalau kita misal eh, di kereta api, di kereta api kan ada toilet, ya. Di beberapa bis juga ada toilet, gitu ya. Bagaimana ini? Apakah kita di kereta api itu harus harus antri wudhu ke beberapa toilet yang terbatas di gerbong-gerbong terbatas? Nah itu. Nah, jadi ketika kita di perjalanan sehingga sulit mengakses air, air ada tapi sulit diakses, begitu ya? Maka itu termasuk bahwa kita tidak menemukan air, begitu. Kita di perjalanan kita ini sakit, sakitnya tidak boleh kena air, juga termasuk tidak menemukan air. Nah, begitu. Jadi definisi tidak menemukan air itu tidak berarti kita tidak menemukannya, tetapi kita terkendala. Terkendala karena di perjalanan, terkendala karena sakit. Demikian eh, jamaah sekalian, ini pertanyaan yang bagus dari saudara kita. Jadi karena dengan pertanyaan itu kita menjadi apa bahasannya lebih lebih dalam, gitu ya. Baik, sambil nunggu dari pertanyaan dari jamaah yang tengah di Zoom, maka kita buka kembali dari yang offline. Silakan ada yang kita eh, menunggu pertanyaan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya untuk mengenai berdoa ya bersuci. Jadi tadi kan sudah disebut untuk mengenai bersuci itu dapat menggunakan air maupun tayang maupun. Jadi ini saya tanyaan gitu. Eh, Semisal baju kita Pak ya, baju kita itu terkena najis. Nah, itu bersucinya tuh biasanya kan emang dicuci atau bagaimana itu ya? Menggunakan air itu baik. Di semisal bersucinya itu selain menggunakan air itu apakah bisa itu? Bagaimana gitu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, diulangi ketika baju kita Baju kita kena najis, kena najis, itu bersucinya kan biasanya memakai air gitu kan. Itu semisal gitu selain menggunakan air apakah bisa gitu bersuci ya, misalnya baik. di zaman Nabi kan pernah gitu Pak bersucinya kan misal kena najis kayak kecil tuh di robek ya Pak di zaman Nabi tuh di robek Pak jadi Dirobek, dibuang ya, bagian yang kena. Nah, kalau zaman sekarang kurang relevan ya atau bagaimana gitu ya, baik. Ya, ini ada pertanyaan bagus sekali, jamaah sekalian dari saudara kita ya. Eh, jadi, bagaimana kalau baju kita kena najis,
Pada beberapa keterangan nanti dijelaskan, hanya keterangannya agak panjang ya. Jadi ada di apa disobek saja itu bajunya apa kain yang kena najisnya gitu. Apakah untuk hari ini hal seperti itu masih bisa kita lakukan begitu ya? Nah, tentu saja menghilangkan najis itu beragam, beragam. Hari ini eh, alat-alat untuk menghilangkan, untuk bersuci, menghilangkan najis itu pertama dengan air dan kedua dengan debu, dengan debu. Begitu ya, dengan debu. Nah, zaman dahulu mungkin bisa dengan dirobek, dibuang bagian najisnya. Hari ini boleh dilakukan juga dengan cara begitu. Namun rasanya untuk hari ini eh, tidak praktis, begitu ya, tidak praktis. Ya, sementara air tidak ada. Apakah dengan cara apa? Tentu dengan tanah, dengan tanah. Ini didasarkan kepada hadis Nabi ketika para ahwat, para wanita muslimah, ya, itu kan para wanita muslimah itu kan pakaiannya wajib di bawah mata kaki, ya. Pakaian wanita muslimah itu pakaiannya wajib di bawah mata kaki. Nah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, kalau begitu pakaian para muslimah yang di bawah mata kaki itu pasti ketika berjalan menyentuh bagian-bagian tanah yang najis. Kan begitu ya? Menyentuh bagian-bagian tanah yang najis. Bagaimana ya Rasulullah? Ditanyakan begitu. Kata Rasulullah, bukankah pakaian itu pun juga menyentuh kepada tanah yang lain? Nah, begitu. Bukankah menyentuh pada tanah yang lain? Sehingga dengannya pakaian itu sudah otomatis jadi suci karena menyentuh bagian tanah yang lain. Begitu. Jadi tidak perlu dirobek. Begitu. Nah, tentu saja hari ini kan sudah sangat sangat praktis ya, bisa dicuci pakai sabun. Nah, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi terbatas, tidak mungkin kita buka bajunya dulu, misal di perjalanan harus nyuci dulu kan nggak mungkin juga, gitu kan. Nah, jadi eh, tentu saja dengan tanah bisa di apa disucikan, begitu ya dengan tanah. Katanya kan belum bersih. Nah, suci dan bersih kan beda. Suci dan bersih beda, gitu ya. Nah, begitu kan. Dia jangan, nah ini kan dengan tanah, kemudian tentu bukan tanah yang sekepal tanah kemudian digosokkan begitu, tentu tidak ya. Hanya ala kadarnya saja ambil tanah yang suci, yang baik, kemudian di ini kan ke kain kita, begitu menjadi suci kain itu, ya. Nah, itu jadi tidak perlu di apa kita dicuci dulu. Ya kalau posisinya normal, kondisinya normal boleh, boleh dicuci. Tapi ini kondisinya tidak normal. Ya lagi di perjalanan, lagi apa? Nah, kita beriktibar kepada hadis tadi, di mana para sahabiah itu para akhwat ya, kaum mukminin ya, para wanita itu kan pakaiannya itu wajib di bawah mata kaki, begitu ya. Wajib isbal, katakanlah begitu ya. Wajib isbal kalau para ahwat ya. Nah, kalau para ikhwan tentu saja itu apa namanya eh, apa namanya sebaiknya sebaiknya naik sampai pertengahan betis atau semata kaki itu dan boleh isbal kalau tidak ada tidak tidak apa namanya tidak eh, didasarkan pada kesombongan ya, ya. Jadi kalau isbal dasarnya sombong itu yang neraka gitu ya. Kalau tidak tidak sombong mah ya tidak mengapa ya. Nah, tetapi untuk ahwat, untuk wanita muslimah tadi wajib
Isbal memang. Nah, begitu ya. Karena wajibnya isbal sehingga bagian-bagian kainnya banyak yang sudah pasti kena najis di beberapa tempat dan otomatis tersucikan dengan melalui tanah-tanah yang lain. Demikian pertanyaan yang bagus ya. Alhamdulillah dari siapa Pak? Samsul dari saudara Samsul. Alhamdulillah dari Jum tidak ada ya? Oh gitu. Oh, katanya di Zoom tidak bisa dipakai fitur chatnya, boleh on mic, ya, boleh on mic. Jamaah sekalian, ini sudah jam 5 tapi, ya, tapi kalau sambil nunggu dari jamaah yang ada di Zoom, boleh dari yang offline, barangkali ada yang akan bertanya. Nah, ya, kalau tidak ada itu. Ini tentang Ya, baik jamaah yang Allah muliakan, Alhamdulillah bahasan kita sudah selesai. Jadi eh, hadis Nabi yang kita bahas tadi kesimpulannya hadis Nabi tadi adalah menjadi asbab nuzul daripada kewajiban tayamum ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi oleh para sahabat mereka sholat tanpa wudhu itu kondisinya masih dapat kita kita dapati hari ini yaitu dalam kondisi kita tengah sakit misal kemudian tidak boleh kena air sakitnya dan tidak ada yang mentayamumkan mentayamumi ya tidak ada yang mentayamumi kita maka kondisinya boleh sholat dalam kondisi seperti itu ya begitu banyak hal yang kita ini misal sholat dalam keadaan berlari ya begitu ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu kondisi-kondisi darurat seperti itu masih boleh kita sholat dalam keadaan tidak tidak bersuci dengan air dan debu. Jamaah yang Allah muliakan, begitu mudahnya syariat ini, ya. Tentu saja inilah cerminan daripada pas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Dan itu mari kita tutup bahasan kita dengan doa akhir majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.